Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai negara-negara kawasan Asia. Negara kawasan Asia Tengah. Yang pertama, negara Kazakhstan. Kazakhstan adalah sebuah negara lintas benua yang sebagian besar wilayah termasuk dalam kawasan Asia Tengah dan sebagian kecilnya termasuk dalam kawasan Eropa Timur. Wilayahnya yang terbentang dari barisan pegunungan Altai di timur hingga Laut Kaspia di barat menjadikan negara ini sebagai negara terluas ke-9 di dunia dan kedua terbesar dalam negara pecahan Uni Soviet setelah Rusia. Kazakhstan sering disebut sebagai Virgin Lands karena beberapa wilayahnya belum tersentuh sama sekali. Sebagian besar wilayahnya berbatasan langsung dengan Rusia. Etnis Kazakh menjadi etnis terbesar di Kazakhstan dengan presentasi sebesar 53%, diikuti dengan Rusia 30%. Etnis Kazakh lebih terkonsentrasi di daerah pedesaan, sedangkan orang Rusia sebaliknya di perkotaan. Etnis lainnya adalah Ukraina, Uzbek, Jerman, Uighurs, Tatars, dan Korea. Bahasa resmi yang ditetapkan pemerintah adalah Kazakh, yang merupakan cabang dari bahasa Turki. Meskipun demikian, bahasa yang dipergunakan sehari-hari adalah bahasa Rusia. Selain karena sebagai salah satu pecahan Soviet, etnis lain di Kazakhstan lebih menguasai bahasa Rusia. Demikian juga dengan etnis Kazakh sendiri. Mayoritas rakyat Kazakh menganut agama Islam yang diperkenalkan oleh para penganut sufi dari Arab. Selama periode Soviet, kebebasan beragama dikekang. Banyak masjid yang ditutup, namun setelah merdeka hal ini berubah. Kebebasan agama diberikan kembali kepada rakyat. Rakyat Kazakhstan diwajibkan untuk mengikuti pendidikan sampai berumur 17 tahun, yang dimulai pada umur 7 tahun pada pendidikan dasar dan umur 11 tahun yang berlangsung selama 7 tahun mengikuti pendidikan menengah. Dengan gratisnya biaya pendidikan pada sekolah dasar dan menengah ini, tidak heran tingkat melek huruf di Kazakhstan hampir 100%. Bangsa Kazakh dulunya adalah bangsa nomaden, namun pada tahun 1920-an mereka dipaksa menetap oleh pemerintah Uni Soviet. Kehidupan sehari-hari di Kazakhstan penuh dengan akulturasi antara adat Kazakh, Rusia, dan penganut Barat. Selanjutnya, negara Tajikistan. Republik Tajikistan adalah sebuah negara sempalan Uni Soviet di Asia Tengah yang berbatasan dengan Afghanistan di selatan, Republik Rakyat Tiongkok di timur, Kirgistan di utara, dan Uzbekistan di barat. Kondisi geografisnya merupakan dataran tinggi yang tidak berbatasan dengan laut. Sebagian besar penduduk Tajikistan termasuk dalam etnis Tajik yang berbahasa Persia dan berbagi sejarah, bahasa, dan budaya dengan Afghanistan dan Iran. Negara kawasan Asia Timur. Yang pertama, Jepang. Jepang adalah sebuah negara kepulauan di Asia Timur. Letaknya di ujung barat Samudra Pasifik, di sebelah timur Laut Jepang, dan bertetangga dengan Republik Rakyat Tiongkok, Korea Selatan, dan Rusia. Pulau-pulau paling utara di Laut Okhotsk dan wilayah paling selatan berupa kelompok pulau-pulau kecil di Laut Tiongkok Timur. Jepang terdiri dari 6.852 pulau dan menjadikannya sebagai negara kepulauan. Pulau-pulau utama dari utara ke selatan adalah Hokkaido, Honshu, Shikoku, dan Kyushu. Sekitar 97% wilayah daratan Jepang berada di keempat pulau terbesarnya. Sebagian besar pulau di Jepang bergunung-gunung dan sebagian diantaranya merupakan gunung berapi. Sebagai negara maju di bidang ekonomi, Jepang memiliki produk domestik bruto terbesar nomor 2 setelah Amerika Serikat dan masuk dalam urutan 3 besar dalam keseimbangan kemampuan berbelanja. Tiongkok atau nama lengkapnya Republik Rakyat Tiongkok atau Republik Rakyat Cina adalah sebuah negara yang terletak di kawasan Asia Timur yang beribu kota di Beijing.
Negara ini memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia sekitar 1,4 miliar jiwa, mayoritas merupakan suku Han. Tiongkok Daratan merupakan istilah yang digunakan untuk merujuk kepada kawasan di bawah pemerintahan RRT dan tidak termasuk kawasan administrasi khusus Hong Kong dan Macau. Tiongkok memiliki ekonomi paling besar dan paling kompleks di dunia selama lebih dari 2000 tahun dan belasan dinasti kekaisaran Tiongkok beserta dengan beberapa masa kejayaan dan kejatuhan. Sejak diperkenalkannya reformasi ekonomi pada tahun 1987 oleh Presiden Deng Xiaoping, Tiongkok menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia. Per 2013, negara ini menjadi ekonomi terbesar kedua di dunia berdasarkan total nominal GDP dan PPP, serta menjadi eksportir dan importir terbesar di dunia. Tiongkok adalah negara yang memiliki senjata nuklir dan memiliki tentara aktif terbesar di dunia, dengan belanja militer terbesar kedua di dunia. Selanjutnya kawasan Asia Barat. Yang pertama negara Arab. Arab Saudi secara resmi dikenal sebagai Kerajaan Arab Saudi atau Kingdom of Saudi Arabia. Adalah sebuah negara Arab di Asia Barat yang mencangkup hampir seluruh keseluruhan wilayah semenanjung Arabia. Arab Saudi secara geografis merupakan negara terbesar kelima di Asia dan kedua terbesar di dunia Arab setelah Aljazair. Arab Saudi berbatasan langsung dengan Yordania dan Irak ke utara, Kuwait ke timur laut, Qatar, Bahrain, dan Uni Emirat Arab ke timur, Oman ke tenggara, dan Yaman ke selatan. Negara ini terpisah dengan Israel dan Mesir oleh Teluk Akaba. Negara ini adalah satu-satunya negara yang memiliki dua pesisir penting, yakni Laut Merah dan Teluk Persia, dan sebagian besar wilayah Arab Saudi merupakan gurun pasir. Selanjutnya Turki. Republik Turki disebut Turkiye adalah sebuah negara di kawasan Eurasia. Bangsa Turki mulai berimigrasi ke daerah yang dinamakan Turki pada abad ke-11. Proses migrasi ini semakin dipercepat setelah kemenangan Seljuk melawan Kekaisaran Bizantium pada pertempuran Manzikert. Beberapa Beylik atau Emirat Turki dan Kesultanan Seljuk Rum memerintah Anatolia sampai dengan invasi Kekaisaran Mongol. Ibu kota Turki adalah berada di Ankara, namun kota terbesar di negara ini adalah Istanbul, disebabkan oleh lokasinya yang strategis di persilangan dua benua. Budaya Turki merupakan campuran budaya timur dan barat, yang unik yang sering diperkenalkan sebagai jembatan antara dua peradaban. Turki adalah sebuah republik konstitusional yang demokratis, sekuler, dan bersatu. Turki telah berangsur-angsur bergabung dengan Barat, sementara di saat yang sama menjalin hubungan dengan dunia timur. Negara ini merupakan salah satu anggota pendiri PBB. Selanjutnya negara kawasan Asia Selatan. Yang pertama Pakistan. Pakistan secara resmi bernama Republik Islam Pakistan, adalah sebuah negara di Asia Selatan. Negara ini memiliki garis pantai sepanjang 1046 km dengan Laut Arab dan Teluk Oman di bagian selatan. Negara Pakistan berarti tanah yang murni dalam bahasa Urdu maupun bahasa Persia. Dahulu, wilayah Pakistan saat ini merupakan situs dari kebudayaan kuno seperti budaya Neolitik, Merak, dan peradaban lembah Sungai Indus. Pakistan memperoleh kemerdekaannya dari imperialisme Inggris pada tahun 1947 setelah gerakan kemerdekaan yang dipimpin oleh Muhammad Ali Jinnah yang menginginkan negara merdeka dari bagian barat dan timur Kemaharajaan Britania Raya dan didominasi oleh Islam. Selanjutnya India adalah sebuah negara di Asia dengan jumlah penduduk terbanyak kedua di dunia, dengan populasi lebih dari 1 miliar jiwa, dan adalah negara terbesar ketujuh berdasarkan ukuran wilayah geografis. Jumlah penduduk di India tumbuh pesat sejak pertengahan 1980-an. Ekonomi India adalah terbesar ketiga di dunia dalam PDB, diukur dari segi paritas daya beli.
dan salah satu pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia. India, negara dengan sistem demokrasi liberal terbesar di dunia, juga telah muncul sebagai kekuatan regional yang penting, memiliki kekuatan militer terbesar, dan memiliki kemampuan senjata nuklir. Terletak di Asia Selatan dengan garis pantai sepanjang 7.000 km dan bagian dari anak benua India. India merupakan bagian dari rute perdagangan penting dan bersejarah. Selanjutnya, Indonesia. Indonesia disebut juga dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adalah negara di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Australia, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan, dan bentuk pemerintahan di Indonesia adalah republik, dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Presiden yang dipilih secara langsung. Ibu kota negara Indonesia adalah Jakarta. Indonesia berbatasan dengan Malaysia di Pulau Kalimantan dan Pulau Sebatik, dengan Papua Nugini di Pulau Papua, dan dengan Timor Leste di Pulau Timur. Negara tetangga lainnya adalah Singapura, Filipina, Australia, dan wilayah Persatuan Kepulauan Andaman dan Nicobar di India. Selanjutnya, Malaysia. Malaysia adalah sebuah negara federal yang terdiri dari 13 negeri dan 3 wilayah federal di Asia Tenggara. Ibu kotanya adalah Kuala Lumpur, sedangkan Putrajaya menjadi pusat pemerintahan federal. Jumlah penduduk negara ini mencakup 30.690 juta jiwa pada tahun 2015. Negara ini dipisahkan ke dalam 2 kawasan, Malaysia Barat dan Malaysia Timur, oleh Kepulauan Natuna. Malaysia sebagai negara federal tidak pernah ada sampai tahun 1963. Sebelumnya, sekumpulan koloni didirikan oleh Britania Raya pada akhir abad ke-18. Malaysia adalah anggota perintis ASEAN dan turut serta di berbagai organisasi internasional seperti PBB. Sebagai bekas jajahan Inggris, Malaysia juga menjadi anggota negara-negara persemakmuran. Sekian penjelasan materi mengenai negara-negara di kawasan Asia. Saya ucapkan terima kasih.